diberikan kepada senior semua. Mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Dan diskusi siang hari ini menarik. Menariknya cuman sayang eh, komentar dari pejabat dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang kita harapkan seharusnya memberi solusi justru blaming menyalahkan eh, dokter akibat MCU dan kemudian melakukan freeze terhadap hal-hal yang belum dilakukan audit. Baik, saya diminta untuk kita diskusi. Mudah-mudahan ini ada solusi, terutama dari para pembuat kebijakan yang mungkin saja hadir di forum kita ini, agar setiap kita perlu mengevaluasi, mengkaji ulang setiap program yang sudah dilahirkan, apakah ini memang benar memberi manfaat atau tidak. Mungkin saya akan mengkaji dari sisi regulasi dan nanti akan kita bandingkan dengan beberapa regulasi yang ada di negara lain. Eh, yang saya tertarik adalah komentar Perdana Menteri Singapura. Beliau berkata apa? Dengan penduduk yang kurang dari 3 juta. Dia bilang itu seperti ini. Kami mungkin tidak mampu melindungi setiap pekerjaan, tapi kami akan melindungi setiap pekerjanya. Bandingkan dengan komentar yang ada di WA oleh yang menjabat saat ini Menteri Kesehatan. Kita dengarkan mungkin di sini. I promise you, as our economy transforms, we will create new and better jobs. The government is strengthening our support for workers. We are bringing skills training and job matching closer together. We may not be able to protect every job, but we will protect every worker. Baik. Sekarang, bahkan pemerintah kita saja untuk melindungi pekerjaan tidak mampu, apalagi melindungi setiap pekerjanya. Dan hari ini kita tidak merasa terlindungi untuk beberapa kejadian yang ini bukan sekali, tetapi yang keempat. Dan bahkan kita tidak belajar dari 3 kejadian sebelumnya. Bahkan bukan ini terkait internship. Belum lagi dokter spesialis yang lain, jantung. Kemudian spesialis mana lagi? Apakah kita hanya menunggu giliran saja akibat sistem kita yang sudah berantakan seperti ini gitu. Bahkan yang ada solusinya apa? Tutup, freeze. Solusinya apa kemudian yang dilakukan? Bekukan gitu. Kemudian apa lagi yang solusinya? Salahkan itu yang melakukan MCU. Ya itu pola kita. Apakah kita akan terus seperti ini? Ini yang harusnya kita belajar. Kita pelajari, kita kaji ulang kembali terhadap bukan sistemnya, tetapi personnya. Karena sistem itu yang membuat adalah person. Kalau yang membuat personnya pun tidak memahami bagaimana sistem pelayanan kesehatan kita ini, bagaimana suatu sistem itu kita katakan baik. Sementara dia tidak memiliki kemampuan atau kompetensi. Bahkan dia memiliki staf ahli. Ya mungkin staf ahlinya itu dipertanyakan kembali terkait kinerja dan tanggung jawabnya. Sehingga harus bertanggung jawab terhadap kejadian-kejadian yang sudah bukan kesekian kali. I promise you. Baik, kita kembali kepada program internship. Program internship ini sudah diatur di regulasi yang baru. Sebelumnya sudah ada di regulasi yang lama. Bahwa tujuannya jelas, tadi sudah disampaikan. Bagaimana mengintegrasikan pengetahuan yang sudah didapat dari pendidikan, dari ruang kuliah, kemudian keterampilannya seperti apa, sampai kepada bagaimana menghadapi masyarakat secara langsung. Sikapnya itu seperti apa. Dan ini juga merupakan pengembangan dari keterampilan primer dia. Makanya dia ditempatkan di layanan primer dulu, baru kemudian layanan rujukan. Dia ditempatkan di puskesmas, kemudian di rumah sakit. Agar semua praktek ilmu yang sudah dia dapatkan, itu betul-betul dia implementasikan. Dan harapannya kan apa? Peningkatan mutu layanan. Peningkatan mutu layanan ini diarahkan untuk bagaimana kita program internship ini bisa berkelanjutan sehingga ketersediaan dokter yang ada di daerah itu bisa terpenuhi, tercukupin. Dan bahkan kegiatan ini ditujuan itu sangat mulia, profesional dan etika. Jadi dalam batas-batasan kewenangan dia sudah tahu mana yang harus dia lakukan, kapan dia harus merujuk, kemudian pemeriksaan yang dia lakukan, dan tentunya diajarkan juga bagaimana dia memahami peraturan di mana. Ya puskesmas aturannya beda, di rumah sakit aturannya beda. Termasuk ketentuan hukum etik yang mungkin selama ini dia pernah dapatkan. Nah, pertanyaan kritis kita adalah apakah pelaksanaan di lapangan ini sudah mencerminkan tujuan regulasi-regulasi yang sudah mereka buat? Yang sudah diatur dalam Undang-Undang 17, yang sudah diatur di dalam PP 28 2024. Termasuk juga yang sudah diatur dalam Permenkes 13 yang baru 2025. Tapi apakah ini hanya bagus di atas kertas saja? Hak mereka bagaimana ini?
bahwa hak mereka itu sudah diatur di beberapa regulasi. Kita sebutkan saja yang tertinggi itu adalah PP nomor 28 2024, tepatnya di dalam pasal 60. Kemudian turunan yang 13 2025 yang November 2025 itu juga sudah dijelaskan. Mulai dari mereka mendapatkan bantuan biaya hidup, mereka mendapatkan perlindungan hukum, mereka harus didampingi oleh dokter senior, mereka seharusnya mendapat fasilitas tempat tinggal, jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan, jaminan keamatan dan keselamatan. Undang-undang yang menyebutkan. Tapi faktanya mana? Ada. Faktanya apa? Tadi sudah disampaikan di dalam kronologis. Mereka sudah melakukan protes sebenarnya terkait jam kerja, terkait dinas, tetapi nggak ada yang mengubris. Di mana lembaga pengaduannya? Di mana arah aduannya? Termasuk juga dari institusi yang menugaskannya, di mana peran fakultas kedokterannya? Kemudian di mana peran dinas kesehatannya? Yang pada saat mereka hadir, yang pada saat mereka datang, mereka sudah dibekali di situ, dilakukan seremonial, dilakukan perayaan penyambutan. Tapi pada saat kejadian, wallahu a'lam, apakah kabur semua atau memang masih berada di tempat. Nah, kewajiban wahana juga sudah jelas. Ada beberapa regulasi yang terbaru 13 2025. Memastikan program intensif berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah atau belum? Dilanggar. IKA Unsi sudah bilang, pelanggaran regulasi jam kerja 3 bulan tanpa libur. Tadi sudah disampaikan secara langsung. Kemudian mempunyai dokter-dokter gigi pendamping yang terlatih, pasal 65, pasal 66. Itu juga dilanggar. Ini berdasarkan laporan diskusi. Kemudian memberikan jaminan keamanan bagi kesehatan untuk seluruh peserta. Ini juga dilanggar. Dokter melaporkan gejalanya serius, katanya sesak napas, demam tinggi, ini harus dilakukan audit. Sampai kemudian almarhum meninggal dunia. Kemudian memfasilitasi peserta dalam melaksanakan praktek keprofesian. Ini juga menyimpang. Beban layanan yang murni itu 120 jam, itu sampai 100, infonya sampai 120 jam seminggu. Ini yang harus dilakukan audit apakah benar 120 jam seminggu. Ini sudah melampaui pembelajaran, eksploitasi tadi. Termasuk sarana prasarana dan SDM yang mendukung sudah disiapkan atau belum. Ini yang kemudian kurang terpenuhi dan dipaksakan di dalam sistem yang mungkin belum sempurna. Sanksinya sudah jelas sebenarnya. Teguran lisan, kemudian tertulis. Tapi kita hanya obral teguran-teguran saja tanpa evaluasi dulu sebelumnya. Bahkan yang melanggar kasihan nih. Bagi senior atau dokter yang berada di tempat akan berpotensi dikenakan Permenkes 3 2025. Mulai dari peringatan sampai kemudian penonaktifan sampai kemudian pencabutan, bahkan kalau ini terbukti unsur pidananya bisa terpenuhi. Nah, bagaimana dengan etika? Nanti mungkin akan disampaikan oleh Dr. Wawang nanti terkait kode etik kedokteran 2025. Nah, dari surat IKA yang saya pelajarin, ini pelanggarannya cukup serius sebenarnya. Mulai dari pelanggaran regulasi jam kerja, supervisi, sampai kemudian pengabaian klinis, kemudian ada kelalaian di situ, kemudian juga ada dugaan, tadi sudah disampaikan di kronologis, dugaan malpraktek administratif, sampai kepada intimidasi dan upaya penutupan informasi. Dan ini sedang terjadi. Dan ini sudah terjadi, bahkan bukan sedang. Nah, ini bagaimana sikap kita terhadap hal-hal yang seperti ini. Kemudian penegakan regulasi jam kerja kita, kita sudah beberapa kali saya ingat saya dan saya juga diundang berdiskusi mengenai regulasi jam kerja di beberapa kali pertemuan dan saya hitung mungkin ini adalah pertemuan yang ketujuh. Apalagi sebelum COVID kita sangat rentan. Tetapi apa yang terjadi? Tetap seperti kita mengulang atau kita arisan saja menunggu giliran. Perlindungan hukum itu hanya sekedar teori di atas undang-undang, di atas kertas. Tetapi implementasinya ya kita lihat, kita rasakan sekarang. Ada atau tidak? Jawab. Kemudian reformasi sistem pengawasan yang justru diberikan kepada pusat, sentralisasi. Apakah lebih baik? Kemudian standarisasi yang katanya akan dilakukan standarisasi kesejahteraan mana? Yang katanya akan diberikan kesejahteraan untuk seluruh dokter-dokter. Justru yang ada adalah pembebanan yang kemudian melampaui batas. Nah, kalau kita lihat dari secara regulasi substansi yang banyak pelanggar di dalam Undang-Undang 17 2023, pelanggaran terhadap kewajiban intensif, hak peserta, pembinaan oleh Menkes, itu semuanya hampir bagus di atas kertas, tetapi di lapangan nol. Di PP 28 terkait tentang pelaksana Undang-Undang 17 2023, hak-hak mulai dari biaya hidup, perlindungan hukum, pendampingan, pasienkes, itu relevansinya faktanya di lapangan, ya tadi sudah dijelaskan dalam kronologis, kita bisa simpulkan sendiri. Termasuk permen yang baru, yang November 2025,
Dari wahana, pendampingan, monitoring, sanksi administrasi, HSDM, justru yang dilakukan blaming. Udah lakukan freeze gitu ya, tanpa audit ya yang jelas. Kemudian di Permenkes 3 terkait disiplin. Ini jenis pelanggaran disiplin jelas. Kemudian kode etik, kemandirian profesi nanti akan dijelaskan Dr. Wawang. Nah, di Perpres 13 2026 ini regulasi terbaru. Ini yang perlu nanti bagaimana kita sepakat nanti untuk para ahli dan penanggap juga bagaimana sistem yang ada sekarang apakah benar-benar sudah sesuai dengan apa yang disebut di dalam regulasi. Nah, kalau kita bandingkan program internship di beberapa negara untuk di Amerika Serikat itu 1 tahun lanjut nanti residensi 3 sampai 7 tahun. Maksimal itu 80 jam seminggu, rata-rata 4 jam. Shiftnya itu maksimal 24 jam, minimal 10 jam istirahat antar shift. Statusnya apa? Karyawan penuh, employee. Gajinya itu rata-rata 60.000 US dollar sampai 65.000 US dollar per tahun. Dan pengawasannya oleh siapa? Program director, attending physical itu wajib hadir. Dan ini wajib terakreditasi ACME. Itu Amerika Serikat. Kalau Inggris bagaimana? Di Inggris itu durasinya itu 2 tahun. Ini maksimalnya 48 jam seminggu. Rata-rata itu working time direction. Dan dokter trainee-nya, NHS-nya itu employee. Gajinya itu 32.000 sampai 36.000 pound sterling per tahun. Atau kalau kita rupiahkan itu sekitar 680 juta setahun. Kemudian Australia. Ini diatur Fair Work Act, Enterprise Agreement. Umumnya itu 38 sampai 46 jam seminggu. Lemburnya dibayar, istirahatnya wajib. Jadi dokter junior itu dia employee statusnya, itu kalau dirupiahkan 740 juta per tahun. Dan ini pengawasnya ada tim supervisor, clinical supervisor, kemudian terakreditasi AMC. Jadi ya nggak main-main gitu ya. Malaysia sendiri negara terdekat kita bagaimana? Ini tidak ada batasan jam formal secara nasional, tapi kontrak government-nya menyebutkan itu 48 jam seminggu, prakteknya itu 60 sampai 80 jam seminggu itu wajib dilaporkan dan dia menjadi pegawai kerajaan atau government employee. Gajinya itu 12 sampai 15 juta per bulan kalau kita rupiahkan. Kemudian Tiongkok bagaimana? Tiongkok tidak ada batasan yang diatur. Jam kerjanya panjang. Ini gelombang burnout terjadi tinggi. Dan kematian internnya dilaporkan di Januari 2024. Nah, gajinya rendah. Sertifikatnya wajib karir di rumah sakit pemerintah. Nah, sepertinya kita mencontoh untuk Tiongkok. Indonesia sendiri tidak ada batasan jam kerja. Walaupun di dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan 13 2023 disebutkan 42 jam seminggu. Tetapi implementasinya di lapangan itu 60 sampai 120 jam seminggu. Permennya banyak, aturannya banyak, bahkan berbenturan Undang-Undang 17 2023 dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan, belum lagi kepada Undang-Undang Hak Asasi Manusia 30 1999. Dokter pengganti diatur dalam regulasi wajib. Tapi faktanya di lapangan tadi sudah disampaikan, ternyata tidak hadir gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi pembandingan, Indonesia ini yang paling fakta di lapangan tidak sesuai dengan regulasi itu justru paling tinggi, 120 jam seminggu. Nah, kalau kita mau belajar best practice untuk pembelajaran kita ke depan, tentu Inggris, Amerika, Australia itu harusnya menjadi barometer bagaimana implementasi regulasi terkait internship ini, karena ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita. Bagaimana agar kegiatan ini benar-benar bermanfaat setelah kita berdiskusi. Jadi tidak hanya melalui forkom-forkom saja, kemudian akhirnya keluar kiri, masuk kiri, keluar kiri lagi, tanpa ada satu action plan yang sangat baik nanti untuk kita hadirkan. Tapi ke depan yang kita harapkan adalah bagaimana program ini benar-benar karena ke depan anak kita jangan menjadi tumbal lagi untuk satu sistem yang memang ini perlu kita penyempurnaan, tetapi ini tidak diperjuangkan. Nah, mungkin dari sisi analisis gap, batasan jam kerja ini yang perlu harus dilakukan secara final, terutama dari sisi kesejahteraan yang nanti mereka dapatkan. Dengan rata-rata UMK yang didapatkan untuk keseluruhan dan beban kerja yang sangat tinggi, saya pikir ini tentu sangat tidak layak ya. Jadi kalau kita belajar dari luar, apa yang bisa kita lakukan dan harus kita adopsi adalah terkait legalitas batas jam kerja sebenarnya sudah diatur, tetapi implementasinya tidak dilakukan. Nah, akreditasi yang sebenarnya sudah dilakukan, tetapi kembali lagi ini juga harus dilakukan audit sistem akreditasi untuk wahana pendidikan, termasuk belajar dari kasus 4 yang sudah meninggal. Tapi kalau kita belajar dari kasus sebelumnya, di Amerika Serikat juga sebenarnya sudah terjadi kasus kematian intern. Itu belajar dari kasus Libby John.
yang ini kemudian memicu untuk kemudian melakukan regulasi. Ini tentu sangat baik untuk kita belajar dari kasus Libi Jion. Kemudian dari medical education juga untuk wahana, di mana kalau Australia sendiri ini mewajibkan medical education unitnya itu di setiap rumah sakit yang menyediakan industri, dan Indonesia sebelumnya belum mengadopsi sistem ini. Dan beberapa kali saya lihat era kementerian sebelumnya itu sangat rajin untuk melakukan studi ke Australia. Tetapi apakah ini kenapa ini tidak diimplementasikan? Mungkin nanti bisa dipertanyakan kembali. Mungkin ada yang hadir di sini. Kemudian ya harapan kita jangan mengulangi kejadian yang atau kesalahan yang sama lah. Ini bukan kejadian yang ketiga atau yang kedua, tetapi ini adalah kejadian yang keempat, dan kita tidak ingin ada kejadian yang kelima, kejadian keenam dan seterusnya. Seolah-olah kita hanya seperti nunggu giliran saja. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait pertemuan kita untuk menjadi bahan diskusi dan para penanggap nanti. Program intensif ini saya sependapat untuk dilakukan kaji ulang, dilakukan reevaluasi, dan juga regulasi yang ada. Sebenarnya kalau saya pelajari baik dari 17/2023 PP 28 dan juga Permenkes 13 2025 ini baik di atas kertas, tapi sepertinya gagal dalam implementasi. Masih mengacu kepada chip atau pemahaman yang lama. Nah, ini mungkin yang perlu nanti disosialisasi dan mungkin perlu penegakan yang lebih serius. Gap norma antara regulasi dan realitas di lapangan ini yang perlu dilakukan audit secara keseluruhan, no blaming culture seharusnya. Jadi bisa dievaluasi, jadi tidak menunggu giliran saja hari ini di Jambi, kemudian nanti di provinsi lain. Kemudian bagaimana mekanisme pengawasan yang sudah diatur di dalam pasal 73 Permenkes 13 2025, yang ini menurut saya tidak berjalan efektif. Ini yang mungkin perlu reformasi untuk sistem monitoring yang independen. Keterlibatan organisasi profesi, seharusnya pemerintah sudah tidak boleh reject lagi. Pemerintah tidak boleh menolak lagi keberadaan organisasi profesi yang sudah sangat membantu, sehingga ini perlu dilakukan bergandeng tangan untuk melakukan supervisi yang sama demi keberlangsungan Indonesia sehat. Dan tentunya saya sependapat kalau sudah dilakukan audit secara menyeluruh dengan prinsip no blaming culture, sanksi tegas tidak hanya kepada pelanggar, tetapi harusnya juga kepada yang lebih di atasnya kalau yang bersangkutan jelas ini terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Mungkin demikian saja dok yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.